Halo everybody, jadi hari ini nih kita akan mengulik tuntas mengenai konsep rumahnya Bang Popo. Pada penasaran nggak? Ayo! Permisi. Oh ya. Halo Bang Popo. Halo. Apa ya. kabar nih? Baik, alhamdulillah. Udah lama kita nggak bertemu. Oh iya. Mari masuk mampir-mampir. Wow, rumahnya keren banget ya Ya, Bang. makasih, alhamdulillah. Apa nih konsepnya Bang? Ini kalau untuk konsep di rumah ini dia menggunakan modern. Wow. Nah, soalnya kan ini ada dua tipe kan di rumah ini. Di sini modernnya, yang di sana ada klasiknya. Seperti itu. Oke. Ini di atas ini gimana nih? Apakah itu bagian dari konsep modern itu atau gimana? Ya, semua udah include. Kita main-main ke atas aja yuk. Yuk, penasaran nggak? Ya. Ayo guys. Ini berapa tingginya itu berapa? Kalau untuk ketinggiannya ini dia dari bawah ke atas ini 4 meter nih. Ini kan ada balkon nih kan. Balkon ini namanya void. Oh. Ya kayak di rumah-rumah ala-ala Eropa seperti itulah. Terinspirasi Iya, gitu ya? terinspirasi aja sih begitu. Oh. Ini konsep lampu-lampu atau apa tuh Bang? Bagaimana? Itu lampu-lampu atau apa? Kalau untuk lampunya ini sendiri, ini kan kemarin kita desain kan untuk saya kan pengen ini modern nih, ya kan? Pengen kelihatan supaya lebih minimalis dan elegan seperti itu. Pada dasarnya seperti itu sih untuk konsep rumah ini gitu. Ya sederhana sih. Ini ada berapa kamar nih Bang? Kalau untuk kamar di lantai atas itu ada 2. Boleh nggak kita lihat ke sini? Boleh. Menarik nih, soalnya ada agak sedikit berantakan ya. Ya nggak apa-apa. Ya mendadak ya kan. Nah, ini dia untuk area void di lantai 2-nya. Ini dia. Berarti kalau mau ngeliat sunrise bisa lihat dari Boleh, enak sekali nih kalau kita sore-sore lagi santai gitu kan, mencari inspirasi atau seperti apa ya. Saya sering duduk di sini sih. Oke. Ya, silakan duduk dulu. Ya, di sini sih saya duduk. Gitu. Nah, Jadi kalau untuk sore hari merenung seperti itu kan pulang kerja, saya selalu aktivitas saya di sini gitu, minum kopi ataupun sambil chatting kan untuk masalah pekerjaan seperti itu. Oke nih Bang, ini menarik banget nih karena mulai dari kami datang itu konsepnya itu modern gitu ya, terinspirasi dari luar. Kira-kira mulai dari kapan sih Abang mulai mengkonsep rumah atau desain interior itu Bang? Kalau untuk saat ini kan ini udah berjalan 3 tahun nih. Kita tinggal di sini udah 3 tahun. Kalau untuk pembangunan dan konsepnya itu dikenakan dia durasi waktunya itu ya yang kamu tanya ya. Kalau untuk durasi itu 1,5 tahun gitu. Oke Bang, Abang udah berapa lama sih tinggal di Tanjung Balai ini? Kalau tinggalnya saya lama lah, soalnya kan saya kelahiran memang asli Tanjung Balai seperti itu. Jadi kalau untuk tinggal di rumah ini saya sudah 3 tahun. 3 tahun tinggal di rumah ini, tapi kalau untuk asli tinggalnya itu memang udah asli orang sini gitu ya Bang? Iya, saya kalau untuk kelahiran itu memang saya lahirnya di Tanjung Balai gitu. Oke. Nah kita mau menarik nih, apa sih yang jadi ciri khas dari Tanjung Balai? Kalau ciri khas apa dulu nih? Ciri khas makanan yang identik dengan ini nih Tanjung Balai. Gitu dia. Nah kebetulan kalau untuk makanan di Tanjung Balai ini ya kerang gitu. Kerang ya. Kebetulan di bawah ada tuh kerangnya. Oh di bawah ada kerang. Ada ya. Yuk kita kalau ikutin saya. Okay. Ya. Kita mau kenalin dulu ciri khas makanan Tanjung Balai. Nah ini dia nih. Lapar guys, lapar. Ini dia, ini ada namanya kalau di Tanjung Balai itu kerang rebus. Kerang rebus. Ini dia ada sambal kacang yang udah dibuat kan spesial khas Tanjung Balai. Tanjung Balai itu ya khasnya seperti ini, kerang rebus seperti itu. Apa adanya aja lah. Nanti ya bolehlah dicicipin sama-sama nanti kita di sini. Baik. Terus kita boleh ganti ke konsep yang lain Bang? Boleh. Menarik banget nih. Ini yang mulai dari tadi tuh yang jadi ikonik nih. Apa nih, bisa dijelasin nggak? Ini ada lampu-lampu, terus di sini ada juga koleksi gitu ya. Nah ini dia nih, ini untuk koleksi parfum lah ya. Koleksi parfum ada beberapa koleksi parfum saya, dan saya bilang ini kalau untuk ini meja bar ini. Ini saya namakan itu namanya konsep modern Eropa itu. Kenapa saya bilang modern Eropa? Karena ini saya buat ini memang konsepnya memang modern Eropa,
menggunakan marmer. Marmer ya? Ini marmer asli ini yang saya buat. Ini terus warnanya itu apakah ada makna yang terselubung dari situ? Kalau untuk makna sih menurut saya nggak ada sih. Sebenarnya kan desainnya itu memang inilah konsepnya seperti itu. Dengan adanya itu, apakah itu bagian dari inspirasi dari mengoleksi parfum atau memang abang udah terbiasa nih? Kalau untuk parfum saya memang pecinta parfum sih dari dulu. Oke. Cerita aja nih, kalau nggak makan kan kurang asik ya. Iya, kebetulan udah lapar nih lihat makanannya. Memang kebetulan udah jam makan siang kan. Iya, udah jam 1. Yuk kita coba cicipin dulu. Yuk sama-sama yuk, ajak juga teman-teman yang lainnya yuk. Yuk, sini. Ya sini guys. Mari guys. Oke Bang, tadi kita udah menikmati santapan makanan yang udah disediakan. Iya. Kayak kerang, memang rasanya unik ya. Dari sambalnya, mulai dari ternyata sambalnya itu bukan dari cabai aja, ternyata bukan. Ada campurannya gitu. Bener ya. sekali. Dan itu memang jadi ciri khas sih dan nggak ada di tempat yang lain. Iya. Oke Bang, ini kita ganti ke tempat yang lain ya Bang. Ini kan rumahnya keren gitu ya Bang, dan terima kasih. Tadi Abang sampaikan juga iya. durasi untuk pembangunan itu 1,5 tahun ya Bang? Benar sekali. 1,5 tahun. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan Abang untuk membangun bangunan rumah yang Abang impikan ini gitu? Kalau untuk hambatan itu sendiri ya paling di daerah cuaca ya. Karena kan ini Tanjung Balai nih, terkadang dia terlalu ekstrim panas gitu kan. Terkadang dia hujan seperti itu. Jadi untuk tukang-tukang yang pembuatan rumah ini kan kayak ngecor gitu kan. Ngecor itu kan perlu panas gitu. Kita butuhnya panas, tiba-tiba dia hujan gitu. Kalau untuk kendalanya sendiri sih seperti itu aja gitu. Kalau untuk yang lain sih nggak ada. Kalau untuk di daerah Tanjung Balai sendiri kan cuaca dan keadaannya itu terlalu ekstrim seperti itu. Oke Bang, dan yang kita ketahui sendiri bahwa Abang itu kan udah lama nih berkecimpung di dunia desain interior gitu ya. Ya, benar sekali. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Abang tertarik gitu untuk gabung nih, aku tertarik nih di desain interior. Kan ada tuh yang lain-lain gitu. Kalau untuk ketertarikan itu sendiri kan faktor keadaan sih semuanya. Kita didorong untuk bisa bergabung di sini untuk apa kan gitu, untuk menunjang juga sih faktor dari ekonomi gitu. Jadi ekonomi kita supaya lebih bagus kan, gimana nih, kita nggak boleh monoton nih di satu tempat. Walaupun kita udah melakukan seperti ini dan harus kita lakukan lagi seperti itu gini. Ada cerita lain? Kalau untuk cerita pengalaman ya banyak sih. Cuma lagi ya nggak mungkin kita ceritakan juga di sini kan tentang pengalaman pahit manisnya hidup ini seperti itu kan. Pahitnya pasti ada. Pahit gitu ya. pastilah, yang namanya juga manusia. Kita hidup di dunia ini tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan kan. Benar. Seperti itu. Jadi setiap pengennya seperti itu, kita kan maunya kita begini gitu. Tapi kehendak yang dari Yang Maha Kuasa kan kita belum tahu apa yang maunya dia gitu. Udah berapa lama sih Abang berkecimpung di dunia desain ini gitu? Kalau untuk desain ini sendiri cukup lama sih. Saya kenal sama yang namanya ada dulu Pak Samsul kan. Pak Samsul itu bos saya. Jadi dia yang ngajarin saya dan mengajak saya join untuk yang namanya ada project pembangunan atau seperti apa. Ya dari Pak Samsul itu dari 2010. Oke, mulai dari tahun 2010 hingga saat ini ya? Iya, benar sekali. Nah, ada juga yang menarik buat saya gitu ya. Ini kan desainnya itu secara detail gitu. Gimana sih cara Abang untuk mengkomposisikan keseluruhan itu supaya itu lebih detail gitu? Dan gimana caranya supaya kita itu tidak kehabisan ide gitu? Gimana caranya? Kalau untuk secara detailnya itu sendiri, ya kita harus kontrol. Semasa pembangunan itu di mana pada saat mereka melakukan kegiatan pekerjaan yang mau mereka buat itu, jadi tetap wajib 1 minggu itu 2-3 kali yang kita kontrol. Seperti itu. Nah,
Kira-kira tadi yang ininya Bang, cara menemukan Abang ide itu gimana Bang? Supaya setiap tempat itu berbeda-beda tuh, nggak ada yang sama gitu. Benar. Dari segi paduan warna gitu. Itu gimana caranya? Kalau dari itu yang menemukan ide-ide ya. Zaman sekarang ini kan kalau untuk ide sih menurut saya itu gampang lah. Kenapa saya bilang gampang? Sosial media itu kan selalu berseliweran kan untuk yang namanya ide-ide masalah desain ataupun motif, pemilihan warna dan sejenisnya lah seperti itu. Banyak yang apa saya bilang? Yang berseliweran di sosial media. Jadi kita kutip dari ambil dari sini sedikit, ambil dari sini sedikit, terus kita kan dapat inspirasi tuh. Oke, berarti kita masih menggunakan model ATM juga ya Bang? Benar sekali. Jadi jangan ketiplek gitu ya kita ikuti, namanya itu masih plagiat nggak sih? Iya betul. Betul. Perlu kita modifikasi. Betul, gitu ya, harus kita modifikasikan dan harus kita buat sedemikian menarik gitu kan. Yang apa yang cocok nih yang kita tonjolkan nih dari desain ini nih. Kita buat nih contoh nih dari rumah yang kita buat ini desainnya harus seperti apa kan gitu. Mana-mana titik-titik yang menonjol seperti itu kayak meja bar atau apa begitu kan. Boleh tuh kita ambil dan kita kutip yang penting-pentingnya aja gitu. Oke. Ada ini yang terakhir ya Bang. Tapi saya rasa Abang harus kasih pesan juga buat anak-anak muda gitu ya. Generasi muda yang pada saat ini kan banyak tuh yang lagi industri kreatif gitu, betul, ya Bang. Betul. Apalagi desain interior itu sangat menarik pada saat ini gitu. Benar sekali. Nah, ada nggak pesan buat anak muda saat ini yang akan berkecimpung di dunia industri perumahan seperti ini, desain interior? Kalau pesan saya sih cukup apa saya bilang ya, sederhana sekali sih. Tapi ini bukan hanya sekedar pesan gitu. Ini hanya sekedar sharing yang pernah saya alami dan saya memberitahukan sharing session seperti itu. Kalau untuk setiap mau melakukan itu, lakukan. Untuk anak muda itu jangan tanggung-tanggung. Maksudnya tanggung itu jangan setengah-setengah gitu. Kalau memang planning kita mau buat yang baik, lakukan yang baik. Gitu. Jangan diiming-imingi dengan kita pengen baik, tapi kita dengar kiri kanan itu nggak usah kita dengar kiri dan kanan. Tetap harus fokus. Berarti harus lurus gitu ya? Lurus aja, walaupun banyak tantangannya gitu ya? Oke. Bisa salam ke kamera nggak? Iya. Oke, sampai segitu dulu teman-teman untuk kita mengkulik tuntas rumahnya Bang Popo. Kira-kira seperti itu. Bye-bye. Bye. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di mana lagi, geng? Kak Yep. Thank you.